Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang tetapan kesetimbangan. Nah, materi ini adalah materi kimia di kelas 11. Kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian dapat memahami pelajaran yang akan Ibu jelaskan di video kali ini. Kita langsung masuk di tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan ini dia punya dua simbol, yaitu Kc dan Kp. Nanti kita akan bisa bedakan apa itu Kc dan juga Kp. Oke, kita sudah pernah belajar ya, nama persamaan reaksi secara umum dituliskan seperti ini. A plus B dia menjadi C plus D, di mana M, N, P, dan Q-nya dia sebagai koefisien. AB-nya adalah reaktan, CD-nya adalah produk. Jadi kalau nanti dia ada persamaan kesetimbangan seperti ini, kita punya untuk menentukan nilai Kc-nya kita pakai rumus sama dengan konsentrasi C pangkatkan dengan P dikali konsentrasi D pangkatkan Q dibagi dengan konsentrasinya si A, ini zat A, dikali dengan konsentrasinya si B pangkat N. Dari rumus ini bisa kita definisikan bahwa Kc itu adalah hasil kali konsentrasi produk, ini produknya si C dan D, dibagi dengan konsentrasi reaktan, yaitu hasil kalinya si A dan B, yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masingnya. Ya, jadi koefisien si C adalah P, D adalah Q, A-nya M, B-nya adalah N. Nah, Kc ini adalah harga tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Nah, Kc juga dia hanya berlaku untuk zat yang berwujud aki dan G. Aki adalah aqueous atau larutan, sedangkan G adalah gas. Jadi selain aki dan G, yaitu S dan L tidak berlaku di rumus Kc. Jadi dianggap untuk yang berwujud S dan L itu nilainya adalah 1. Kemudian Kp, sama seperti tadi Kc, karena C ini berupa konsentrasi, berarti P di sini nanti dia berupa tekanan. Sama di sini hasil kali dari tekanannya si C dikali tekanannya si D dibagi dengan tekanannya si A dikalikan dengan tekanannya B yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masingnya juga. Ya, jadi Kc tadi berdasarkan konsentrasi, sedangkan Kp di sini adalah harga tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan, di mana Kc tadi hanya berlaku untuk Aki dan G, sedangkan Kp dia berlaku untuk zat yang berwujud gas saja. Nah, hubungan antara Kc dan Kp itu dituliskan seperti ini. Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N, di mana R-nya adalah tetapan gas ideal yang nilainya 0,082 liter atm per mol Kelvin, sedangkan T adalah suhu dalam Kelvin. Kalau nanti di soal dalam diketahuinya derajat Celcius, berarti tinggal dijumlahkan dengan 273. Kemudian delta N-nya adalah sigma, artinya sigma ini adalah jumlah. Jadi jumlah koefisien kanan dikurangi dengan jumlah dari koefisien sebelah kiri. Oke, seperti itu. Jadi nilai Kc akan sama dengan Kp apabila harga delta N-nya 0. Nah, harga delta N-nya 0 ini jika sigma dari koefisien kanan itu sama dengan sigma dari koefisien sebelah kiri. Ya, kalau di sini dia pangkatnya 0, otomatis nanti berapapun harga di sini dipangkatkan 0, pasti hasilnya adalah 1. Nah, 1 dikali Kc, pasti hasilnya adalah Kc. Maka Kp akan sama dengan Kc jika delta N-nya sama dengan 0. Kita lanjut di derajat disosiasi atau alfa. Derajat disosiasi atau alfa ini adalah perbandingan mol zat yang terdisosiasi dengan mol zat mula-mula sebelum disosiasi. Jadi berdasarkan definisi ini bisa kita tuliskan rumusnya, yaitu alfa itu adalah perbandingan, berarti dibagi ya ini ya. Sigma mol zat yang terdisosiasi dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Atau bisa kita tuliskan juga seperti ini, yaitu alfa sama dengan jumlah mol zat terurai dibagi dengan jumlah mol mula-mula. Atau lebih ringkasnya bisa kita tuliskan alfa sama dengan R per M. R ini artinya adalah yang bereaksi, M-nya adalah mula-mula. Oke, jadi kalau kita pakai reaksi pembatas kan ada mula-mula, ada reaksi, ada sisa atau MRS. Berarti untuk alfanya itu tinggal reaksi atau R dibagi dengan M mula-mula. Oke, harga alfa. Alfa memiliki nilai dia ada di antara 0 dan juga ada nilainya 1. Jadi nilainya 0 sampai dengan 1. Nah, kalau dia harga alfanya sama dengan 0, itu artinya zat belum terdisosiasi.
Kemudian kalau alfanya sama dengan 1, berarti dia zat terdisosiasi sempurna, sedangkan ketika harga alfanya ada di antara 0 sampai 1, itu artinya terjadi kesetimbangan disosiasi. Nah, masuk di contoh soal. Contoh soal yang pertama, tuliskan rumus tetapan kesetimbangan atau KC pada reaksi berikut. Yang A, 2SO2 plus O2, dia menjadi 2SO3. Kita jawab dulu untuk yang A. Di A ini untuk KC, tadi kalian harus ingat, dia hanya berlaku untuk zat yang berwujud Aki dan G saja. Jadi kalian lihat dulu di sini semua adalah wujudnya G, berarti semua zat ini masuk ke dalam rumus KC. Jadi kita tuliskan KC, sebelah kanannya produk, karena tadi KC kanan bagi kiri ya, atau produk dibagi dengan reaktan, yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Jadi kita bisa tuliskan bentuknya seperti ini. Konsentrasi SO3 pangkat 2, karena koefisien SO3-nya 2, dibagi dengan konsentrasi SO2, dipangkatkan dengan 2, dikali dengan konsentrasi O2, seperti ini. Ya. Oke, untuk yang B, Fe2O3 plus CO, dia menjadi Fe plus CO2. Yang ditanya juga sama, yaitu KC-nya. Ya, sekarang kalian lihat di sini ada dua zat wujudnya, yaitu S dan G. Nah, yang wujud S ini tidak kita masukkan ke dalam rumus KC, jadi kita hanya masukkan yang G saja. Jadi ini kita anggap satu atau kita lewatin, jadi dapatlah dia KC sama dengan kanannya hanya CO2, berarti yang dimasukin ya, sebelah kirinya hanya CO. Karena ini juga S di sini. Ini sama-sama S, tidak masuk ke dalam rumus KC. Jadi kalau dituliskan rumus KC-nya tinggal seperti ini. Konsentrasi CO2 dibagi dengan konsentrasi CO. Inilah jawaban untuk KC di persamaan yang B. Contoh soal yang kedua, tuliskan persamaan reaksi kesetimbangan homogen dari tetapan kesetimbangan berikut. Jadi sekarang diketahui KC-nya masing-masing kalian ditanya adalah persamaan reaksinya. Karena di sini homogen berarti semua zat ini wujudnya adalah sama. Oke, jadi kalian perhatikan KC sama dengan konsentrasi H2 dikali I2 dibagi dengan konsentrasi HI pangkat 2. Ingat yang di atas sebagai produk, yang di bawah dia sebagai reaktan. Jadi untuk yang A bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, ini adalah produk, berarti dia produk yang di sebelah kanan. Reaktan dulu yang kita tulis ya, HI, karena 2, berarti di sini reaktannya adalah HI yang punya koefisien 2, sedangkan produknya yaitu H2 dengan I2, seperti ini. Jadi yang atas ditulisnya di sebelah kanan, yang bawah ditulisnya di sebelah kiri, tanda panah. Kemudian yang B, KC sama dengan konsentrasi CS2 dikali dengan konsentrasi H2S pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi CH4 dikali dengan konsentrasi S2 pangkat 2. Jadi kita tuliskan yang B, reaktannya berarti yang bawah ya. Berarti bisa kita tuliskan sebagai CH4 plus, siapa di sini ada S2 ya, koefisiennya adalah 2, karena di sini pangkat 2. Berarti kita tuliskan 2S2, kemudian menjadi produknya adalah CS2 nih. Kita tuliskan dulu CS2, baru dengan H2S yang punya koefisien 2, seperti ini. Oke, paham ya? Jadi yang di sebelah atas ditulisnya di sebelah kanan, yang di bawah itu ditulisnya sebagai reaktan atau yang ada di sebelah kiri. Kita lanjut di contoh soal berikutnya. Diketahui reaksi penguraian sebagai berikut. 2HI menjadi H2 plus I2. Sebanyak 0,1 mol gas HI dimasukkan dalam labu 2 liter. Jika I2 yang terbentuk adalah 0,02 mol dan tekanan total 10 atm, tentukan KC, derajat disosiasi, dan juga Kp-nya. Kita jawab dulu yang pertama. Kita tuliskan persamaan reaksinya yaitu 2HI menjadi H2 plus I2. Nah, karena dia di sini ada mau dimasukkan kemudian terbentuk, berarti kita pakai mula-mula, reaksi, dan juga sisa. Atau di sini istilahnya kita ganti dengan setimbang. Ya, jadi dari soal kita ketahui 0,1 mol gas HI dimasukkan, berarti HI mula-mulanya adalah 0,1, kita tuliskan di sini 0,1. Oke, kemudian jika I2 yang terbentuk adalah 0,02 mol, berarti ini adalah I2-nya nih ya. Terbentuk berarti artinya di akhir. Kita tulisnya dia ada di setimbang. Oke, deretannya I2. Kemudian yang namanya produk itu awal atau mula-mulanya belum terbentuk, makanya di sini kita tulis adalah strip saja. Oke, kemudian di sini karena di sini 0,02 berarti di sini juga 0,02 karena yang namanya produk ini berarti artinya 0 ditambah berapa yang hasilnya adalah 0,02. Berarti sama ya, 0,02 juga. Oke, kemudian di sini di H2-nya juga sama. Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama 1.
Ya, nah ini untuk koefisiennya 2, berarti untuk mencari molnya dia, berarti tinggal 2 dikalikan 2 per 1 dikalikan dengan 0,02, atau kita tuliskan seperti ini. 2 per 1 dikali 0,02. Ya, karena koefisien dia 2, per koefisien yang kita molnya yaitu tadi I2, dikali dengan molnya I2 yaitu 0,02. Hasilnya adalah 0,04. Kalau tadi kamu tulis di sini perbandingan koefisiennya, berarti ini adalah 1 per 1 kali 0,02, berarti hasilnya 0,02 juga. Kemudian kita tulis di sini, yang namanya reaktan dia selalu berkurang, berarti artinya 0,1 dikurangi dengan 0,04, hasilnya adalah 0,06. Kemudian produk artinya bertambah 0, kemudian ditambah dengan 0,02, hasilnya adalah 0,02. Inilah zat-zat dalam keadaan setimbang molnya. Oke, kita masukkan Kc dari persamaan reaksi ini. Kc kan berarti konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2 dibagi dengan konsentrasi Hi pangkat 2. Karena ini dalam bentuk konsentrasi, sedangkan dalam setimbang tadi ini adalah satuannya mol. Nah, untuk mencari konsentrasi tinggal mol dibagi dengan volumenya nih. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini, H2-nya adalah 0,2, kita bagi dengan 2, yaitu volumenya 2 nih. Kemudian I2-nya adalah sama 0,02 dibagi 2 juga. Kemudian Hi-nya yaitu 0,06 dibagi dengan volumenya 2, dipangkatkan dengan 2. Oke, ini kita tulis ya, 0,02 dibagi 2 hasilnya adalah 10 pangkat min 2. Ini juga sama 10 pangkat min 2. 0,06 bagi 2 adalah 0,03. Atau 3 kali 10 pangkat min 2 kita pangkatkan dengan 2. Oke, kita dapat 10 pangkat min 4 dibagi dengan 9 kali 10 pangkat min 4. Karena ini sama-sama 10 pangkat min 4, berarti bisa kita coret. Jadi hasilnya tinggal 1 per 9 atau 0,11. Oke, kemudian yang ditanya adalah alfa. Alfa tadi rumusnya adalah R per M, atau reaksi per mula-mula. Nah, untuk reaksi per mula-mula ini adalah untuk zatnya si Hi. Karena di sini reaktannya adalah 0,04, mula-mula 0,1, berarti alfanya bisa kita cari, dia menjadi 0,04 dibagi dengan 0,1. Seperti ini ya. Berarti kita peroleh alfanya sama dengan 0,4. Oke, jadi kalian bisa artikan tadi alfa kalau hasilnya adalah 0,4, dia artinya apa? Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang C, jumlah mol saat setimbang. Jumlah mol saat setimbang itu tadi adalah 0,06 punyanya Hi, 0,02 punyanya H2, 0,02 lagi punyanya I2. Jadi di C ini kan kita mau mencari Kp-nya ya. Kita hitung dulu jumlah molnya saat setimbang. Hasilnya ini adalah 0,1 mol. Kemudian tekanan total saat setimbang di soal diketahui adalah 10 atm, atmosfer. Nah, untuk mencari, kita akan mencari tekanan masing-masingnya. Kita cari dulu untuk tekanan Hi, berarti di sini ada mol Hi per mol total dikalikan dengan P total rumusnya. Mol Hi-nya adalah 0,06, ini punya Hi ya, dibagi 0. Mol total adalah 0,1, dikali P total adalah 10, hasilnya adalah 6 atm. Oke, untuk P-nya si H2 atau tekanan H2 berarti di atasnya adalah mol H2 per mol total, dikalikan dengan P total. Kita masukkan angkanya 0,02 dibagi 0,0 dibagi 0,1, dikalikan dengan 10, hasilnya adalah 2 atm. Kemudian untuk P-nya I2, molnya adalah molnya I2 dalam keadaan setimbang tadi, ini dia ya, molnya I2 nih. Dibagi dengan mol total dikalikan dengan P total. 0,02 dibagi 0,1 kali 10 hasilnya sama 2 atm. Jadi kalau ini sudah kita hitung semua tekanan zat-zat yang ada dalam reaksi kesetimbangan, kita total ini semuanya adalah 10 sesuai dengan yang ada di soal, tekanan totalnya yaitu 10. Nah, Kp-nya berarti kan tinggal dihitung P-nya atau tekanan H2 dikali tekanannya I2 dibagi dengan tekanannya Hi dipangkatkan 2 sesuai dengan persamaan reaksi yang tadi, reaksi kesetimbangnya. Oke, tinggal masukin P-nya H2, yaitu nilainya 2, P-nya I2 nilainya adalah 2, kemudian P-nya Hi yaitu adalah 6 dipangkatkan dengan 2. Hasilnya yaitu adalah 4 per 36, atau 1 per 9, hasilnya juga sama yaitu 0,11. Ya, oke, kita lanjut. Hubungan antara dua Kc. Jadi kalau nanti ada diketahui suatu Kc dan ditanya Kc yang lain, kita bisa pakai aturan ini. Jika reaksi dibalik, berarti harga K yang baru, yaitu adalah 1 per K dari harga K yang lama nih. Nah, kalau reaksi dikali dengan N, berarti artinya K yang baru itu nilainya adalah K dipangkatkan dengan N-nya. Jika reaksi dibagi dengan N, maka keaksen sama dengan akar pangkat N dari K. Ya, tinggal kita pangkatkan aja di sini nih, akar pangkat N darinya si K. Kemudian jika reaksi dijumlah, K yang baru itu sama dengan K1 dikalikan dengan K2.
Ya, ini dia aturannya. Kalau dibalik berarti harga K yang baru seper K yang lama. Kalau dikali menjadi K pangkat N. Kalau dibagi berarti jadi akar pangkat N. Kalau dijumlah berarti tinggal kalikan K1 dengan K2-nya. Contoh soal seperti ini. Diketahui reaksi sebagai berikut. N2 plus 3H2 dia menjadi 2NH3. Harga KC-nya sudah diketahui. Nah, kemudian yang ditanya adalah harga KC untuk reaksi NH3 menjadi setengah N2 plus 3 per 2H2. Kalau kalian perhatikan di sini, kita tuliskan dulu persamaan reaksi yang sudah ada di soal ya. N2 plus 3H2 menjadi 2NH3, hasilnya adalah KC sama dengan 4. Kemudian yang ditanya adalah NH3, sini menjadi setengah N2 plus 3 per 2H2. Kalian perhatikan reaksi yang pertama dengan reaksi yang kedua. Apa yang diubah? Ternyata dari reaksi 1 ke 2 ini reaksinya dibalik. Jadi yang tadinya NH3 sebagai produk sekarang NH3 sebagai reaktan. Gitu ya. Berarti itu yang pertama perlakuannya dia dibalik. Kemudian NH3 di awal dia nilainya 2. Sedangkan di sini dia nilainya adalah 1 koefisiennya. Berarti kan artinya 2 ini dibagi dengan 2. Jadi hasilnya adalah 1. Semua juga dibagi 2 nih. Jadi ini 1 per 2, ini jadi 3 per 2 seperti ini. Yang ditanya nanti harga K-nya. Nah, karena dia dari reaksi 1 ke reaksi 2, ini perlakuannya adalah reaksi dibalik dan juga dibagi dengan 2. Ya, NH3-nya dibalik, jadi dari produk menjadi reaktan. Kemudian tadinya 2, dia berubah menjadi 1, kan artinya 2 menjadi 1 dibagi 2. Oke, makanya ada 2 perlakuan di sini. Karena dia reaksi dibalik, berarti kan jadi adalah seper. Tadinya 4, jadi seperempat. Nah, karena dibagi 2, berarti kan kita akarin pangkat N. Ini akar, N-nya adalah 2, karena dibagi dengan 2. Nah, hasilnya KC adalah setengah. Oke, seperti ini ya. Kita lanjutkan. Contoh soal berikutnya. Diketahui tetapan kesetimbangan KC untuk beberapa reaksi sebagai berikut. A plus B menjadi C, KC-nya 4. 2A plus D menjadi C, KC-nya adalah 8. Tentukan tetapan kesetimbangan untuk reaksi C plus D menjadi 2B. Kita jawab dulu. Oke, ini prinsipnya sama seperti hukum Hess. Jadi reaksi ini yang menjadi patokan kita, dua reaksi ini kita ubah atau kita atur supaya dia membentuk reaksi yang ditanya. Kita mulai dari sini C. C ada di reaksi nomor berapa? Kita cek, ternyata C ada di reaksi nomor 1 dan 2. Kalau ada di dua reaksi kita lewatkan, kita langsung dulu ke D. Dia ada di reaksi nomor 2. Nah, posisinya kan sama-sama di sebelah kiri tanda panah nih. Berarti reaksi ini kita tinggal tulis ulang, yaitu 2A plus D menjadi C. Harga KC pun tetap, karena reaksi ini tidak diubah apapun. Kemudian ada B. B ternyata ada di reaksi nomor 1. Tapi B yang diketahui ada di sebelah kiri, sedangkan yang diminta adanya di sebelah kanan. Berarti reaksi ini yang pertama harus kita ubah, artinya kita balik. Jadi A plus B-nya pindah di sebelah kanan, C-nya pindah di sebelah kiri. Bentuknya dia nanti seperti ini. Nah, karena dibalik, berarti harga KC-nya jadi sepernya, yaitu menjadi 1/4. Udah ya. Nah, yang diminta B-nya adalah 2, sedangkan yang ada baru 1. Supaya jadi 2, berarti ini semua kita kalikan dengan 2. Kali 2. Ini juga kita kali 2, ini kita kalikan 2, berarti KC-nya pun kita kalikan 2 menjadi 1/4 pangkat 2. Karena tadi kalau dikali itu menjadi pangkat. Ya. Hasilnya di sini dia adalah 1/16. Sudah kita tulis semua dua reaksi yang ada, selanjutnya kita jumlah reaksi ini. Apa yang bisa kita coret? Atau yang sama yaitu adalah 2A. 2A sebelah kiri dan 2A sebelah kanan artinya dia diambil. Oke, kita ambil berarti hasilnya adalah habis. Kemudian ada zat apa lagi yang sama? Ternyata ada C. C di kanan ada 1, C di kiri ada 2. Berarti ini nanti 2 diambil 1, hasilnya masih ada C di sebelah kiri. Jadi sebelah kiri masih sisa si C dan juga D. Kita tuliskan seperti ini. Sebelah kanannya masih ada 2B. Nah, reaksi yang kita peroleh itu sama dengan yang diminta. Nah, karena di sini kita jumlah harga KC-nya, tadi kan aturannya kalau KC ditambah, berarti jadilah dia dikali KC yang barunya ya. Jadi tinggal kita 8 dikalikan dengan 1/16, hasilnya adalah setengah. Ini adalah hasil KC untuk reaksi seperti ini. Oke, paham ya?
Kita lanjutkan di materi selanjutnya, yaitu tentang cara menentukan arah reaksi. Nah, di cara menentukan arah reaksi ini, kita tahu yang namanya arah reaksi itu bisa berlangsung ke arah kanan atau produk, atau bisa juga dia ke kiri, yaitu ke arah reaktan. Ketika ada persamaan kesetimbangan A plus B menjadi C, nanti kita akan hitung ini harga QC-nya. Sama prinsipnya kalau seperti kita menghitung harga KC. Jadi kanan hasil kali konsentrasi sebelah kanan dibagi dengan hasil kali konsentrasi sebelah kiri yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Jadi kita tuliskan di sini adalah QC, bukan KC ya, karena KC nanti akan kita bandingkan dengan QC-nya. Oke, QC-nya prinsipnya sama, yaitu konsentrasi si C dibagi dengan konsentrasi A dikali dengan konsentrasi B. Kanan dibagi kiri ya, yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Karena di sini koefisien 1 semua, berarti sini kita tulis semuanya adalah 1. Nah, nanti akan kita bandingkan QC dengan KC. QC ini adalah hasil tetapan keseimbangan yang sudah kita hitung berdasarkan hasil perhitungan kita. Nanti kita bandingkan dengan harga KC yang ada di soal. Nah, ketika harga QC-nya lebih kecil dibandingkan harga KC, itu artinya reaksi berjalan ke arah kanan atau ke arah produk. Sebaliknya, jika QC-nya lebih besar dibandingkan dengan KC, berarti reaksinya dia berjalan ke arah kiri, yaitu ke arah reaktan. Nah, untuk kalau dia QC sama dengan KC, berarti ini disebut sebagai reaksi telah mencapai kesetimbangan. Jadi dia tidak bergeser. Oke, kita langsung di contoh soalnya. Diketahui reaksi X2 plus Y2, dia menjadi 2XY, memiliki KC sebesar 1 kali 10 pangkat min 2. Pada suatu percobaan, dicampurkan 2 mol X2, 2 mol Y2, dan 3 mol XY dalam ruang bervolume 10 liter. Apakah campuran itu setimbang? Bila tidak, ke arah mana reaksi berlangsung spontan? Oke, kita berarti akan menghitung QC-nya dulu ya, karena KC sudah ada di soal. Nanti akan kita bandingkan QC dengan harga KC ini dengan harga QC yang kita peroleh. Nah, persamaan kesetimbangan kan dia seperti ini nih. Kemudian diketahui molnya dan juga volumenya. Berarti dari persamaan kesetimbangan ini kita tuliskan QC-nya, yaitu XY-nya pangkat 2 nanti ya. Jadi kita tulisnya bentuknya seperti ini. Konsentrasi XY pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi X2 dikalikan dengan konsentrasi Y2. Ini konsentrasi, sedangkan di sini yang diketahui adalah mol dan juga volume. Berarti tinggal bagi antara mol dengan volumenya masing-masing. Nah, XY itu molnya adalah 3, berarti nanti dia ditulisnya sebagai 3/10. Kemudian yang X2 ini, karena X2 nilainya 2, berarti tinggal 2/10. Nah, Y2-nya juga 2, berarti 2/10. Jadi tulisnya bentuknya seperti ini ya. 3/10 pangkat 2 dibagi dengan 2/10 dikali 2/10. Kita hitung nanti di sini adalah 3 kuadrat adalah 9, 10 kuadrat hasilnya adalah 100. Tulis seperti ini. Nah, ini 2 kali 2 hasilnya 4, 10 kali 10 juga nilainya 100. Hasil ini nanti kita balik ya, jadi 9/100 sama aja dengan ditulisnya seperti ini dikali 100/4. Nah, 100-nya ini sama, bisa kita coret. Jadi diperolehlah nilainya atau hasilnya yaitu 9/4. 9/4 ini ketika kita hitung nilainya adalah 2,25. Nah, dari sini bisa kita simpulkan KC yang ada di soal adalah 1 kali 10 pangkat min 2. Kemudian harga QC-nya adalah 2,25. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bagaimana harga QC dengan KC-nya. Ternyata harga QC-nya dia lebih besar dibandingkan dengan KC. Kalau harga QC-nya lebih besar dibandingkan dengan harga KC, maka reaksi tidak setimbang. Nah, tadi pertanyaannya, apakah campuran itu setimbang? Jawabannya adalah reaksi tidak setimbang. Kemudian, bila tidak setimbang, ke arah mana reaksi berlangsung spontan? Karena QC lebih besar dari KC, maka nanti reaksi berlangsung ke arah kiri atau ke arah reaktan. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk menentukan dia arah reaksinya kemana, tinggal kalian bandingkan harga QC yang hasilnya kalian hitung sendiri dibandingkan dengan harga KC-nya. Ya, jadi kalau harga QC-nya lebih besar dibandingkan KC, berlangsungnya di arah ke kiri atau ke arah reaktan. Kalau QC-nya lebih kecil dibandingkan KC, berarti ke arah kanan nanti dia berlangsungnya, atau ke arah produk. Oke, sampai di sini perjumpaan kita, pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Jaga selalu kesehatan. Terus semangat untuk belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.